Syekh Burhanuddin Al-Ulakani. Ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa si Pono atau si Kanun mula-mula mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah di bawah bimbingan gurunya Syekh Abdullah Arif atau Tuanku Madinah. Setelah beberapa masa si Pono belajar pada Syekh Abdullah Arif, sehingga si Pono telah pandai mendirikan sholat fardu sebagai kewajiban bagi setiap insan muslimin. Akan tetapi sedemikian jauh usaha Tuanku Madinah untuk mengembangkan agama Islam tidaklah memuaskan beliau hasilnya. Hal ini disebabkan oleh sifat-sifat anak nagari yang sangat teguh memegang adat dan tetap menganut agama yang lama. Mereka tidak menginginkan berkembangnya agama Islam, dan begitu juga tidak sedikit rintangan yang dialami serta banyak musuh-musuh yang dihadapi oleh Tuanku Madinah. Tetapi semua itu dihadapinya dengan sabar dan tawakal kepada Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan si Pono sendiri, segala pelajaran yang telah diterimanya diterangkannya pula kepada ayah dan ibunya. Tidak ada kepastian riwayat yang menerangkan apakah keduanya menjadi muslim. Tetapi walaupun demikian, keduanya ayah ibunya menaruh kepercayaan serta simpatik terhadap agama yang dianut oleh anaknya. Begitulah ketika Tuanku Madinah dengan murid-muridnya membangun sebuah surau, tempat beribadat dan tempat mengaji. Ayah dan ibu si Pono turut membantunya. Surau ini didirikan sangat sederhana sekali, serta mempunyai sebuah mimbar, sehingga populer dengan nama Surau Mimbar. Kemudian menurut Al-Kisah, nama ini diabadikan sampai saat ini dengan nama sebuah kampung yang disebut dengan nama Sugimbar. Dan menurut suatu riwayat, pada suatu hari, tepatnya hari Jumat, si Pono disuruh gurunya untuk menjadi imam sholat Jumat sebagai ujian baginya. Maka dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, Allah menunjuki siapa orang yang dikehendakinya, dan dengan segala sesuatu bisa terjadi atas izinnya. Maka dengan mudah si Pono dapat membaca khutbah dengan lancar dan menguraikan segala isi yang terkandung di dalamnya, sehingga gurunya Tuanku Madinah menjadi heran dan tercengang, serta mendengarkan mendaham-daham, merasa takjub di atas karunia Tuhan yang telah diberikannya kepada muridnya si Pono. Selesai sholat Jumat, maka bertanyalah si Pono kepada gurunya, "Wahai Tuan Guru, apakah kiranya Tuan Guru mendaham-daham?" Gurunya menjawab dengan tafakur, "Wahai muridku Pono, engkau telah diberi rahmat oleh Allah yang Maha Kuasa, dan Dia telah membuka pintu hatimu untuk diisi dan ditunjuki. Dari itu, wahai Pono, engkau telah ditunjuki Allah untuk menjadi orang yang akan membawa umat dari alam jahiliyah kepada jalan yang benar, agama Islam. Wahai Pono, peganglah ajaranku yang singkat ini dengan penuh keyakinan terhadap Allah. Semoga engkau berhasil dalam mengembangkan agama Islam ini kelak."
Ketahuilah wahai Pono, tidak ada di alam ini yang lebih berkuasa daripada Allah yang Maha Esa. Segala sesuatu bisa terjadi jika Dia menghendaki. Wahai Pono, seandainya aku telah tiada dan hayatku telah kembali kepada Allah, kita tidak akan bertemu lagi. Maka peganglah pesanku terhadapmu, yaitu sepeninggal aku nanti, pergilah engkau melanjutkan pelajaranmu ke tanah Aceh. Dan sekarang sambutlah salamku yang terakhir, salam perpisahan dan salam selamat tinggal buat selama-lamanya. Dan sekarang aku akan pergi berkhalwat sebagai ibadat mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian setelah mendengar semua ucapan gurunya, tubuhnya si Pono bagaikan tersungkur jatuh ke bumi. Air matanya jatuh bagaikan hujan dicurahkan dari langit. Hatinya sedih bukan kepalang, disebabkan akan berpisah dengan gurunya yang dicintainya, sedangkan ilmu belum lagi cukup. Dan tidak beberapa lama sudah itu, si Pono selalu menyendiri seorang diri, dan akhirnya kembali pulang mendapati ayah dan ibunya dengan air mata yang berlinang. Konon kabarnya, setelah cukup hari yang ke-7 di dalam masa perkhalwatan gurunya pun meninggal. Dia kembali menemui Tuhannya dan tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Di tempat perkhalawatannya itu, maka tumbuhlah sebatang pohon kapas, dan dengan izin Allah segala sesuatu bisa terjadi. Setelah kepergian gurunya, si Pono seringkali bermenung seorang diri karena merasa terharu atas kepergian gurunya yang dicintainya. Dialah yang meletakkan batu pertama tentang ajaran Islam ke dalam lubuk hatinya, dan begitu pula segala ajaran-ajaran yang telah diterimanya selalu dipegang dan diamalkannya, walaupun banyak halangan, tantangan yang dihadapinya dari masyarakat yang belum lagi mengerti tentang agama Islam. Namun semuanya itu diterimanya dengan sabar serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebut dalam satu riwayat, pada suatu hari bermufakatlah orang-orang yang benci kepada si Pono hendak membunuhnya. Hal ini disebabkan oleh karena si Pono tidak mau meninggalkan agama baru yang dianutnya, yaitu agama Islam. Kemudian dari itu, setelah ayah dan ibunya memberi nasihat agar ia jangan terlalu menonjol dan keras dalam mengembangkan agama Islam, maka di saat itulah ia teringat akan pesan gurunya tempo hari. Wahai Pono muridku, sepeninggal aku nanti, teruskanlah pelajaranmu ke tanah Aceh. Karena tidak mungkin rasanya tinggal lagi di daerah Sintu, maka dibulatkannya lah hatinya untuk meninggalkan negeri Sintu yang penuh dengan onak dan duri di kala itu. Setelah si Pono meminta doa restu serta bersalam-salaman dengan ayah dan ibunya, maka turunlah dia ke halaman sambil mencucurkan air mata dan berkata, "Wahai ayah dan ibuku, seandainya aku tidak kembali lagi, relakalah segala apa yang telah ibu berikan kepadaku. Wahai ibu, nanti kita akan bertemu kembali jika Tuhan menakdirkan umurku panjang. Tetapi jika sebaliknya yang terjadi, ayah dan ibu lebih dahulu kembali ke alam baqa untuk menemui panggilan Tuhan, niscaya aku akan berdoa siang dan malam, semoga arwah ayah dan ibu diterima dan ditempatkan di sisinya." Setelah kata-kata perpisahan yang diucapkan oleh si Pono kepada ayah dan ibunya yang tercinta, maka berjalanlah si Pono sambil berkata,
tinggallah negari Sintua, nagari yang penuh dengan kegelapan. Setelah beberapa hari si Pono berjalan meninggalkan ayah dan ibunya yang dicintainya menuju tanah Aceh. Di dalam perjalanan itu, maka pada suatu hari bertemulah si Pono dengan 4 orang yang sedang berhenti di tengah jalan. Masing-masing pemuda itu ialah Datuk Maruhun Panjang yang datang dari Padang Gantiang, Sita Rampang yang datang dari Kubang Tigo Baleh, Muhammad Nasir yang datang dari Koto Tangah, Padang Luar Kota, Buyang Mudo yang datang dari Puli-Puli Bandar Sapuluh. Keempat orang inilah yang menjadi teman si Pono dalam perjalanan sampai ke Aceh Selatan. Setelah si Pono dan kawan-kawannya sampai ke daerah Aceh, maka pergilah mereka bersama-sama untuk menemui Syekh Abdul Rauf. Tersebutlah dalam riwayat, di waktu itu bermukim seorang ulama lagi sangat alim dalam seluk-beluk agama Islam yang bernama Tuan Syekh Abdul Rauf. Telah duduk mengajar semenjak tahun 1039 Hijriah di daerah Singkil, Aceh Selatan. Abdul Rauf adalah salah seorang murid dari Syekh Ahmad Usasi Madinah yang ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam ke daerah Jawi ini. Begitu pula lah kerajaan Aceh pada saat itu di bawah pemerintahan seorang sultan yang bernama Sultan Iskandar Muda. Beliau telah mengangkat dan menaikkan nama Aceh ke puncak kejayaannya. Sebagaimana telah diterangkan bahwa sejak dari tahun 1581 Masehi, daerah pesisir barat Minangkabau berada dalam kawasan kerajaan Aceh, yaitu kerajaan yang besar kekuasaannya dan juga sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam, bukan saja di tanah Aceh, bahkan sampai di seluruh Indonesia. Tidaklah heran banyak orang yang datang ke Aceh untuk mempelajari ilmu pengetahuan, termasuk si Pono dan kawan-kawannya yang datang dari Minangkabau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, tidaklah sempurna rasanya kita mengetahui tentang guru Syekh Burhanuddin itu kalau hanya sekedar namanya saja. Dari itu, ada baiknya kita tinjau serba sedikit siapa sebenarnya Syekh Abdul Rauf, dan di mana pula kampung halamannya, dan di mana ia belajar tentang agama Islam. Tersebut dalam sejarah, pada tahun 1010 Hijriah dinobatkanlah di daerah Aceh seorang raja yang menaiki tahta kerajaan bernama Sultan Iskandar Muda. Beliau sangat memperhatikan agama Islam dan sangat hormat pula kepada alim ulama. Pada tahun itulah berangkat menuju Madinah seorang putra Aceh bernama Abdul Rauf, anak dari Ali Fansuri, menuju negeri Madinah Munawarah untuk mempelajari agama Islam. Beliau belajar kepada seorang ulama besar, lagi menjadi mufti di dalam negeri Mekah dan Madinah, bernama Ahmad Kusasi. Tetapi sebelum beliau sampai di negeri Madinah, beliau telah singgah di beberapa tempat untuk menuntut bermacam-macam ilmu seperti ilmu tafsir, fikih, nahu, syaraf, mantek, ma'ani, badi', serta bayan, mustalah hadis, dan juga ilmu firasat, sehingga beliau telah sampai berguru kepada 15 orang ulama. Begitulah tersebut dalam kitab beliau yang bernama Umdatul Muhtadin. Kemudian beliau belajar kepada Syekh Ahmad Kusasi yang terkenal seorang
ahli dalam ilmu tasawuf untuk memperdalam ilmu agama Islam, dan ditambah lagi dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf di atas jalan tarekah Syatariah. Walaupun Syekh Abdul Rauf telah mempunyai ilmu sebelum belajar kepada Syekh Ahmad Kusasi, namun dia tetap menghormati apa-apa yang diberikan oleh gurunya. Beliau sangat hormat terhadap gurunya. Adab adalah sangat penting dalam belajar, sebagaimana kisah yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Begitu juga sesuai dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, celakalah anak muda yang meninggalkan adab. Dengan pandangan yang demikianlah beliau sangat hormat dan patuh, sehingga beliau pernah mengembalakan ternak gurunya. Begitu juga beliau selalu menolong gurunya dalam bekerja. Demikianlah adab Syekh Abdul Rauf selama beliau berada di Madinah. Juga beliau selama di Madinah pernah juga belajar kepada seorang guru yang sangat alim pula bernama Syekh Mala Ibrahim. Beliau ini juga masyhur di dalam ilmu tasawuf, dan di tempat itu pula lah beliau bertemu dengan seorang teman bernama Yusuf Al-Makassari, orang yang datang dari Makassar.